Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahril Mubarok dengan NPM 1822400075. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai rantai pasokan dalam pengiriman barang. Pengantar rantai pasokan dalam pengiriman barang. Rantai pasokan dalam pengiriman barang adalah serangkaian proses yang memastikan barang bergerak dari titik asal seperti pemasok atau pabrik hingga sampai ke tangan pelanggan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengadaan bahan baku, produksi, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Presentasi akan menjelaskan mengenai pengantar mendalam tentang dunia rantai pasokan dan peran krusialnya dalam pengiriman barang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana setiap elemen dari manufaktur hingga pengiriman akhir saling terkait untuk memastikan barang sampai ke tujuan dengan efisien dan tepat waktu. Apa rantai pasokan penting dalam pengiriman? Karena rantai pasokan adalah tulang punggung setiap bisnis yang melibatkan pengiriman produk. Tanpa rantai pasokan yang terorganisir dengan baik, perusahaan akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan pelanggan, mengelola inventaris, dan meminimalkan biaya operasional. Efisiensi dalam rantai pasokan tidak hanya berarti kecepatan, tetapi juga ketepatan, keandalan, dan kepuasan pelanggan. Ini adalah fondasi untuk keunggulan kompetitif. Memahami konsep dasar rantai pasokan. Pertama, adanya sumber bahan baku, yang dimana proses dimulai dari pengadaan bahan mentah. Kedua, manufaktur dan produksi. Bahan baku diubah menjadi produk jadi. Ketiga, gudang dan distribusi. Produk disimpan dan didistribusikan. Keempat, layanan pelanggan, dukungan penjual dan umpan balik. Dan terakhir, pengiriman dan logistik. Produk diangkut ke pelanggan. Rantai pasokan mencakup semua proses yang terlibat dalam membawa dari bahan baku hingga konsumen akhir. Ini adalah sistem yang kompleks dan terintegrasi, dimulai dari pengadaan bahan baku, proses manufaktur, penyimpanan dan distribusi, hingga pengiriman akhir kepada pelanggan, dan bahkan mencakup layanan penjual. Setiap layanan harus dikoordinasikan secara mulus. Elemen kunci dalam rantai pasokan barang. Pertama, pengadaan. Memastikan bahan baku berkualitas tersedia tepat waktu. Kedua, produksi. Proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi secara efisien. Manajemen inventaris. Mengelola stok barang untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Keempat, logistik dan transportasi. Pengiriman produk dari titik A ke titik B dengan aman dan cepat. Dan terakhir, adanya analisis data. Menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Rantai pasokan yang kuat memiliki beberapa elemen kunci yang saling mendukung. Pengadaan yang efektif, produk yang efisien, manajemen inventaris yang cerdas, dan logistik serta transportasi yang andal adalah pilar utama. Selain itu, analisis data memainkan peran penting dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengoptimalkan seluruh proses, memastikan aliran barang lancar. Peran spesifik pengiriman dalam rantai pasok. Pengiriman adalah fase terakhir dan seringkali yang terlihat dalam rantai pasokan. Ini adalah titik kontak langsung dengan pelanggan, di mana janji bisnis diwujudkan. Pengiriman yang efisien memastikan produk sampai tepat waktu dalam kondisi baik dan
perencanaan rute, pemilihan moda transportasi, dan manajemen pengemudi. Adanya poin-poin penting. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kedua, reputasi merek. Ketiga, efisiensi biaya. Komponen vital pengiriman. Manajemen pos dan kurir adalah komponen yang sangat vital dalam fase pengiriman. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara distributor dan pelanggan akhir, memastikan bahwa paket dan dokumen diangkut dengan aman dan efisien. Efektivitas mereka sangat bergantung pada teknologi, jaringan logistik yang kuat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan. Pertama, adanya jaringan luas, mencakup area geografis yang luas dari perkotaan hingga pedesaan. Kedua, kecepatan dan keandalan, menjamin pengiriman cepat dan aman dengan pelacakan real time. Ketiga, fleksibilitas layanan, menyediakan berbagai opsi pengiriman sesuai kebutuhan pelanggan. Bagaimana manajemen pos dan kurir meningkatkan efisiensi? Pertama, adanya optimasi rute, algoritma canggih untuk menjadi jalur pengiriman tercepat dan terpendek, sistem pelacakan real time untuk visibilitas penuh. Ketiga, otomatisasi gudang, mengurangi waktu pemrosesan dan kesalahan manual. Pelatihan staf, meningkatkan keterampilan dan produktivitas tim pengiriman. Manajemen pos dan kurir modern menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi. Ini termasuk otomasi rute, menggunakan algoritma cerdas, implementasi sistem pelacakan canggih, dan otomatisasi gudang untuk mempercepat proses. Selain itu, investasi dalam pelatihan staf dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan layanan. Tantangan dalam optimalisasi rantai pasokan pengiriman. Pertama, adanya biaya transportasi, fluktuasi harga bahan bakar, dan biaya pemeliharaan armada. Kedua, infrastruktur yang tidak memadai, jalan yang buruk, kurangnya fasilitas penyimpanan dan hambatan fisik. Ketiga, volatilitas permintaan, lonjakan atau penurunan permintaan yang tidak terduga, keamanan dan risiko, pencurian, kerusakan barang, dan bencana alam. Meskipun penting, optimalisasi rantai pasokan pengiriman tidak tanpa tantangan. Biaya transportasi yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan volatilitas permintaan adalah beberapa rintangan utama. Selain itu, masalah keamanan seperti pencurian atau kerusakan barang, serta risiko dari bencana alam atau gangguan geopolitik memerlukan perencanaan dan mitigasi yang cermat. Strategi inovatif untuk pengiriman barang yang efisien. Untuk mengatasi tantangan, perusahaan mengadopsi berbagai strategi inovatif, penggunaan teknologi seperti AI dan IoT untuk predictive analysis, otomatisasi dengan robot dan drone, serta pengembangan logistik hijau untuk keberlanjutan menjadi fokus utamanya. Poin-poin penting adanya strategi inovatif untuk pengiriman barang yang efisien. Yang pertama, adanya kecerdasan buatan AI, mengoptimalkan perencanaan rute dan pengelolaan inventaris. Kedua, Internet of Things (IoT), pelacakan real time dan pemantauan kondisi barang. Ketiga, otomatisasi dan robotika, peningkatan kecepatan dan akurasi di gudang dan pengiriman. Dan terakhir, adanya logistik berkelanjutan, mengurangi jejak karbon dengan pengiriman ramah lingkungan. Kesimpulannya, adanya rantai pasokan ini ialah rantai pasokan adalah fondasi vital bagi pengiriman barang yang efisien, dengan manajemen pos dan kurir sebagai aktor kuncinya. Meskipun tantangan akan selalu ada,
Inovasi teknologi dan strategi yang berfokus pada keberlanjutan akan terus membentuk masa depan pengiriman. Kita dapat mengantisipasi sistem yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan, memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang.